Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan guru pamong ujian kinerja PPG Darjab Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenalkan, nama saya Diah Huzaimah Purnamasari, SPDSI. Saya adalah guru SMA Negeri 11 Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Darjab Angkatan 1 tahun 2021 dengan materi persamaan eksponen, mata pelajaran matematika peminatan untuk kelas 10 IPA. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan ya? Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Oke, sebelumnya silahkan absen Sherlock terlebih dahulu ya di grup WA. Ayo sekarang silahkan absen terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, sudah absen semua ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Ini Ibu sudah cek semua sudah absen ya. Terus tadi itu ada teman kalian yang izin untuk karena tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini. Namanya Cindy, dia katanya lagi sakit. Nanti kita doakan semoga Cindy lekas sehat ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Tolong dipimpin terlebih dahulu, ketua kelasnya silakan, Feby. Dipimpin dulu untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Iya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Feby karena sudah memimpin doa untuk hari ini. Ya, alhamdulillah semoga kita senantiasa diberi kelancaran ya dalam menjalani pembelajaran hari ini. Kemudian semoga kita juga selalu diberikan kesehatan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini ya anak-anak. Karena saat ini wilayah kita di Tangerang ini kan sudah masih zona merah ya anak-anak ya, dan kemudian PPKM-nya juga diperpanjang. Kalian juga harus selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Oke, selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang persamaan eksponen. Nah, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan eksponen nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Sebelum saya menjelaskan materi, alangkah baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi persamaan eksponen itu apa saja. Nah, bentar ya, Ibu share screen terlebih dahulu untuk tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari materi Terdengar kali ya? ini antara lain, yang pertama, setelah berdiskusi, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen bentuk fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx dan fx pangkat gx sama dengan 1 dengan tepat. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen bentuk a pangkat fx tambah a pangkat gx sama dengan c dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat memecahkan masalah matematis dengan menggunakan macam-macam bentuk persamaan eksponen. Nah, itu tadi adalah tujuan pembelajaran dari materi yang akan kalian pelajari hari ini, yaitu materi persamaan eksponen. Saya sudah share bahan ajar ya di Schoology.
di situ disebutkan ada beberapa macam bentuk persamaan eksponen. Ada yang bisa menyebutkan macam-macam bentuk persamaan eksponen apa saja? Ayo silakan. Siapa yang mau menyebutkan macam-macam bentuk dari persamaan eksponen? Nanti akan Ibu beri tambahan poin. Ayo. Siapa yang mau menyebutkan nih? Ayo, Nak. Oke, iya, Dihayu silakan. Apa saja? Apakah fx sama dengan 1? Apakah fx sama dengan apakah t? Apakah fx sama dengan apakah gx? Apakah fx ditambah apakah gx sama dengan c? Fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Fx pangkat gx sama dengan 1 dan fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx. Iya, terima kasih Dihayu. Ya, betul sekali, ada sekitar 7 bentuk persamaan eksponen ya. Iya. Untuk hari ini kita akan membahas 3 bentuk persamaan eksponen. Yang pertama yaitu bentuk persamaan eksponen yang fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx. Jadi bilangan pokoknya berbeda tetapi pangkatnya sama. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang bentuk persamaan eksponen yang fx pangkat gx sama dengan 1. Dan yang ketiga nanti akan dibahas tentang bentuk persamaan eksponen yang a pangkat fx ditambah a pangkat gx sama dengan c. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan materi ya anak-anak ya, tentang persamaan eksponen yang tadi sudah Ibu sebutkan. Silakan perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen? Sebelum kita menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen, kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan persamaan eksponen dan apa saja bentuk-bentuk dari persamaan eksponen. Mari kita bahas bersama-sama ya. Persamaan eksponen adalah persamaan yang melibatkan bentuk perpangkatan. Penyelesaian dari suatu persamaan eksponen artinya menentukan nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan yang diberikan. Nah, terdapat 2 langkah penting dalam menyelesaikan suatu persamaan eksponen atau menentukan himpunan penyelesaian dari suatu persamaan eksponen, yaitu yang pertama, menyamakan bilangan pokok di kedua ruas dan diikuti dengan menyamakan eksponen dari kedua ruas persamaan tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan terlebih dahulu penjelasan dari penyelesaian persamaan eksponen berikut ini. Jika diberikan persamaan eksponen 2 pangkat 3x dikurang 6 sama dengan 1, tentukan himpunan penyelesaiannya. Dapat kita lihat di sini soalnya, yaitu 2 pangkat 3x dikurang 6 sama dengan 1. Karena di ruas kiri ini bilangan pokoknya 2, berarti ruas kanannya harus kita samakan. Bilangan pokoknya juga menjadi 2 pangkat 0. Jadi angka satunya kita ubah jadi 2 pangkat 0. Kemudian kita ambil eksponennya saja, yaitu 3x dikurang 6 sama dengan 0. Lalu x sama dengan 6/3, sehingga didapatkan nilai x-nya yaitu sama dengan 2. Jadi nilai x yang memenuhi persamaan tersebut atau himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen 2 pangkat 3x sama dengan 1, himpunan penyelesaiannya sama dengan 2. Dari contoh soal tersebut dapat dilihat bahwa bentuk persamaan eksponennya adalah a pangkat fx sama dengan 1. Dengan a pangkat 0 sama dengan 1, a tidak sama dengan 0, dan a tidak sama dengan 1, maka penyelesaian dari bentuk persamaan tersebut adalah fx sama dengan 0. Jadi bentuk umum persamaan eksponensial tersebut
Bisa kita tulis seperti ini. Jika A pangkat fx sama dengan 1, maka fx sama dengan 0. Untuk selanjutnya, persamaan eksponensial bentuk fx pangkat gx sama dengan hx pangkat gx. Persamaan ini memiliki eksponensial yang sama, namun bilangan dasar atau bilangan pokoknya ini berbeda, tetapi masih dalam berupa fungsi dalam satu variabel. Untuk kemungkinan penyelesaian persamaannya yaitu yang pertama, bilangan dasarnya sama, fx sama dengan hx. Yang kedua, eksponensialnya atau gx itu sama dengan 0, dengan fx tidak sama dengan 0 dan hx-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini kita perhatikan dulu yang ini. Di sini ada bentuk persamaan eksponen f. Selanjutnya, persamaan eksponen bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya adalah yang pertama, bilangan dasarnya fx sama dengan 1. Sebab 1 pangkat gx ini hasilnya sama dengan 1. Kemudian yang kedua, bilangan dasarnya atau fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx-nya merupakan bilangan genap. Dan yang ketiga, eksponensialnya atau gx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0. Dan yang terakhir, persamaan eksponen bentuk a pangkat fx tambah a pangkat gx sama dengan c. Bentuk ini dapat diselesaikan dengan menggunakan pemisalan variabel baru, sehingga dapat diubah menjadi persamaan yang lebih sederhana. Nah, untuk persamaan eksponensial bentuk a pangkat fx tambah a pangkat gx sama dengan c, ini diselesaikan menggunakan pemisalan variabel baru. Jadi, seperti yang sudah kalian pelajari di bahan ajar, itu nanti bisa kalian lihat lagi ya di bahan ajar, cara-caranya seperti apa, diubah menjadi variabel baru itu seperti apa, di situ di bahan ajar sudah saya contohkan. Kemudian nanti kalau sudah diubah variabelnya, baru bisa dicari nilai X-nya. Oke, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian beberapa permasalahan ya tentang persamaan eksponen yang tadi sudah dibahas di pembahasan. Nanti bisa anak-anak diskusikan. Kalian bisa buka Schoology-nya terlebih dahulu. Di situ Ibu sudah upload LKPD yang akan kalian diskusikan hari ini. Untuk kelompoknya, kemarin sudah kita bagi ya. Sudah dibagi kelompoknya masih sama seperti kemarin. Selanjutnya kalian berdiskusi di breakout room. Di breakout room masing-masing nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silahkan join di breakout room-nya ya anak-anak ya. Nanti kalian diskusikan permasalahan yang ada di LKPD selama kurang lebih 30 menit ya. Setelah kalian berdiskusi setelah nanti berdiskusi, kalian presentasikan hasil diskusinya menggunakan PowerPoint. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana? Sudah dikerjakan LKPD-nya? Ayo kita diskusikan, ada kesulitan atau tidak? Silakan tanyakan ke Ibu kalau ada yang merasa kesulitan untuk mengerjakan LKPD-nya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan kelompok 2? Yang kegiatan 1 yang permasalahan 2. Kegiatan 1 permasalahan 2, kenapa Feby? Yang bagian kemungkinan 2-nya. Kenapa? Itu hasil pemfaktorannya X sama dengan 1 atau X sama dengan 2/3. Ini 3x kuadrat, ini min 3x, terus ini min 2x, di sini jadi plus 2. Iya, ini bisa nih. X sama dengan 1
1 dan X sama dengan 2/3. Iya betul Feby? Iya. Untuk yang ini, yang kemungkinan 2, X-nya hanya yang X sama dengan 1. Yang 2/3 itu tidak masuk dalam penyelesaian. Jadi nanti yang 2/3 tidak masuk di himpunan penyelesaiannya. Iya. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Sip. Saya ke kelompok lain ya. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan atau tidak? Tidak, Bu. Sudah buat PowerPoint-nya ya? Sudah. Oke. Saya ke kelompok lain ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Halo, kelompok 4. Bagaimana progres untuk diskusinya? Ada yang ingin ditanyakan? Tunggu, mau nanya yang Iya. Yang mana? kemungkinan 2 di yang permasalahan 2. Sebenarnya sama aja. Sebenarnya bisa sih. Yang 3X dikurang 2 sama X dikurang 1 itu hasilnya sama. Kalau dikalikan silang tuh hasilnya sama ternyata. Sama aja sebenarnya. Jadi dia bisa punya 3 penyelesaian ya. Jadi harus kita ganti nggak Bu punya kita? Nggak usah, biarin aja kayak gitu. Iya. Makasih, Bu. Tetap yang 2/3 ya. Nanti nilai X-nya 2/3. Ada lagi? Nggak ada sih Bu, itu aja. Tidak ada, oke. Sudah buat PowerPoint-nya? Sudah. Sudah, oke. Oke, sudah selesai semua ya diskusinya. Siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Yuk, antara kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ayo, kelompok 1, silakan presentasikan hasil diskusinya. Ada Siti Nur Aini, Dea, Ningwayan, dan Jenar. Siapa yang mau presentasi? Perwakilan dari kelompok 1. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niman Joka dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya. Ada Jenar, ada Siti Nuraini, ada langkah-langkah penyelesaiannya. Alternatif penyelesaian pertama permasalahan 1 adalah sebagai berikut. Kemungkinan 1 bilangan dasarnya sama. X pangkat 2 min 3X plus 18 sama dengan 2X pangkat 2 min X plus 3. X pangkat 2 min 2X pangkat 2 min 3X plus X plus 18 min 3 sama dengan 0. X min X pangkat 2 min 2X plus 15 sama dengan 0. X pangkat 2 tambah 2. X min 15 sama dengan 0. Dalam kurung X plus 5 X min 3 sama dengan 0. Himpunan penyelesaiannya sama dengan min 5 min 1 1 3. Dari hasil diskusi yang telah dilakukan, beberapa kemungkinan penyelesaian persamaan eksponensial pada penyelesaian 1 dan penyelesaian 2 adalah sebagai berikut. 1. Kemungkinan penyelesaian persamaan eksponensial bentuk f dalam kurung x pangkat gx sama dengan h dalam kurung x pangkat gx antara lain 1 bilangan dasar sama f dalam kurung x sama dengan h dalam kurung x. 2. Eksponensialnya gx sama dengan 0 dengan x dalam kurung x bukan sama dengan 0 dan h dalam kurung x sama 0. Oke, iya. Terima kasih Niwayan. Silakan ditutup terlebih dahulu presentasinya. Demikian dari presentasi saya dan kelompok
hasil diskusi saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Niwayan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Selanjutnya untuk yang permasalahan kedua, ayo kelompok 3 deh. Kelompok 3 ada Mila, Cindy, Suci, dan Siti Nuraini. Siapa yang mau perwakilan untuk mempresentasikan? Saya Siapa? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini Samsiah dari perwakilan kelompok 3. Saya di sini akan mendiskusikan hasil dari diskusi kelompok saya. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman seperti dulu. Yang pertama ada Mila Anggraini, Cindy Febilia Saputri, sama Suci Larasati. Alternatif penyelesaian permasalahan 2 adalah kemungkinan 1. Bilangan dasarnya fx sama dengan 1. 3x pangkat 2 min 5x plus 1 sama dengan 1. 3x pangkat 2 min 5x sama dengan 0. X 3x min 5 sama dengan 0. X sama dengan 0. X sama dengan 5/3. Hasil penyelesaiannya adalah 0,1/3, 2,5/3. Dari hasil diskusi yang telah dilakukan, beberapa kemungkinan penyelesaian persamaan eksponensial pada permasalahan 1 dan 2 adalah: yang 2, kemungkinan penyelesaian persamaan eksponensial bentuk fx pangkat gx sama dengan 1 antara lain. Bilangan dasarnya fx sama dengan 1, sebab 1 pangkat gx sama dengan 1. Bilangan dasarnya fx sama dengan min 1 dengan syarat gx bilangan genap. Eksponensialnya gx sama dengan 0, syarat fx tidak sama dengan 0. Sekian dari hasil diskusi kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Nuraini Samsiah sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3 ya. Selanjutnya untuk yang kegiatan 2, karena kegiatan 2 berarti yang presentasi kelompok 2 deh. Yang ingin mempresentasikan siapa? Ajeng? Ya. Oke, ya silakan Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Pratiwi, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi. Jika diberikan persamaan eksponen 5 pangkat 2x tambah 1 dikurang 6 dikali 5 pangkat x tambah 1 sama dengan 0. Tentukan hasil penyelesaiannya. Untuk menentukan hasil penyelesaian dari persamaan eksponensial bentuk A pangkat fx tambah A pangkat gx sama dengan C. Ubah terlebih dahulu menjadi bentuk persamaan kuadrat. 5 pangkat 2x tambah 1 dikurang 6 kali 5 pangkat x tambah 1 sama dengan 0. 5 pangkat 2x tambah 5 pangkat 1 dikurang 6 dikali 5 pangkat x tambah 1 sama dengan 0. Langkah-langkah penyelesaian. Misalkan 5 pangkat x sama dengan p, maka persamaannya akan menjadi 5p pangkat 2 dikurang 6p tambah 1 sama dengan 0. P dikurang 1, 5p kurang 1 sama dengan 0. P sama dengan 1 atau P sama dengan 1/5. Jadi hasil penyelesaiannya min 1 sama 0. Demikian hasil diskusi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ajeng sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Oke. Terima kasih. Tadi ada Niwayan yang sudah mempresentasikan dari kelompok 1, kemudian ada Siti Nuraini Samsiah mempresentasikan dari kelompok 3, kemudian Ajeng perwakilan dari kelompok 2. Oke, untuk kesimpulan dari hasil diskusi hari ini atau dari pembelajaran hari ini,
Untuk menentukan himpunan penyelesaian ada beberapa cara ya. Kalau bentuknya yang masih sederhana, yang pertama itu dilihat terlebih dahulu persamaan eksponennya itu merupakan bentuk yang mana. Kalau sudah, samakan bilangan dasarnya atau basisnya. Kemudian baru menentukan penyelesaiannya menggunakan rumus yang mana. Setelah itu, tidak lupa menerapkan berbagai sifat-sifat dari fungsi eksponen. Nah, kalau yang tadi itu karena bentuknya itu merupakan fungsi, jadi setiap bentuk persamaan eksponen itu memiliki kemungkinan penyelesaian yang berbeda. Oke, untuk selanjutnya di sini saya punya latihan. Kita kuisis dulu ya anak-anak ya. Kita kerjakan kuisnya dulu. Cuma sedikit, soalnya hanya ada 5. Silakan dikerjakan dengan teliti, tidak usah terburu-buru, karena soalnya ini gampang sekali. Oke, sudah semua ya anak-anak? Iya, semua sudah selesai. Kita lihat peringkat 1 ada Feby. Betul semua. Kemudian ada Suci yang peringkat 2-nya. Yang ketiganya ada Salsabila. Kemudian keempat ada Fatin dan kelima ada Jenar. Oke, terima kasih dan selamat ya. Nanti akan saya tambahkan poin untuk peringkat 1 sampai 5. Berarti sudah bisa semua ya untuk mengerjakan persamaan eksponennya? Iya. Karena sudah bisa mengerjakan soal latihan tadi yang sudah saya berikan kuisnya. Di sini Ibu punya soal HOTS untuk kalian nih. Bentar ya. Nah, bisa dilihat di LKPD-nya tadi untuk halaman yang terakhir. Ini ada soal HOTS-nya. Hanya satu soal. Silakan kalian kerjakan coba selama 5 menit. Nanti kalau sudah selesai, siapa yang mau menjelaskan untuk soal HOTS-nya? Silakan dikerjakan terlebih dahulu selama 5 menit ya. Ya, siapa yang mau menjawab soal HOTS-nya tadi? Ibu pilih ya. Siapa yang menjawab ya? Bentar, Ibu pilih. Siti Nuraini mau menjawab? 5 pangkat T pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat T pangkat 4 dikurang 1 sama dengan T pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 0. T pangkat 2 dikurang 1, T pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. T pangkat 1, T tambah 1, T kurang 1, T pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0. T tambah 1 sama dengan T sama dengan min 1. T dikurang 1 sama dengan T sama dengan 1. T pangkat 2 ditambah 1 sama dengan tidak memiliki penyelesaian real. Karena T bilangan real positif, maka T sama dengan 1, sama dengan 1 pangkat 2020 sama dengan 1. Ya, terima kasih yang sudah menjawab soal HOTS-nya. Nanti Siti Nuraini saya kasih tambahan poin ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih pada kalian karena telah mengikuti pembelajaran matematika peminatan untuk hari ini. Jangan lupa di bahan ajar juga ada beberapa soal latihan yang lain. Nanti kalian kerjakan untuk PR saja ya, untuk uji kompetensinya. Kemudian sebelum diakhiri, silakan dipimpin doa terlebih dahulu.
Ketua kelasnya Feby. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Feby sudah memimpin doa. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Jika Ibu ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi, Ibu mengucapkan mohon maaf. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya anak-anak ya. Nanti jangan lupa juga untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang logaritma. Untuk selanjutnya Ibu akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.